Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-muridku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak Aceng di Yuk Belajar Seni Budaya, media pembelajaran berbasis video di channel YouTube Yuk Belajar Seni Budaya. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai berkarya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Ini merupakan materi bab 4 di kelas 11. Peta konsep materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini meliputi yang pertama, pengertian seni rupa dua dimensi. Kemudian tujuan penciptaan. Kemudian terakhir proses kreatif yang meliputi tahap persiapan, tahap elaborasi, tahap iluminasi, tahap verifikasi. Ya, marilah kita masuk ke yang pertama, yaitu perhatikan gambar dulu. Sebelumnya, pengertian seni rupa dua dimensi. Di sini ditampilkan beberapa karya, beberapa contoh karya-karya dua dimensi. Kalau begitu, apa sih yang disebut dengan seni rupa dua dimensi? Seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang dan lebar itu oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, desain, dan karya-karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan. Sedangkan untuk memberi kesan jauh dekat, besar kecil, atau panjang pendek dibuat dengan pertimbangan perspektif. Selanjutnya, apa sih tujuan penciptaan dari karya seni rupa dua dimensi itu? Ya, pasti memiliki tujuan. Semua penciptaan, baik itu desain batik, lukisan, sablon, seni grafis, logo, dan segala aktivitas perancangan reka bentuk, letak, warna pada hakikatnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda yang indah dan fungsional. Proses kreatif, ini yang terakhir. Tahapan proses kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Perhatikan. Sekarang mari kita membaca teks tentang awan dan desain batik dari berbagai sumber belajar dan mengamati bentuk awan. Misalnya kita amati gambar awan mendung dengan secermat mungkin. Perhatikan wujud awan, baik bentuk, warna, maupun kombinasinya. Bandingkan dengan motif batik, mega mendung. Amati dan pahamilah bahwa perubahan wujud itu adalah kerja memodifikasi fenomena alam menjadi desain batik yang indah. Perhatikan bahan, ide, alat, maupun teknik. Sekarang kita coba membuat sketsa pola bentuk sebagaimana aslinya. Kemudian tanyakan apakah ide dasar bentuk desain ini? Menggunakan bahan dan peralatan apa?
bagaimanakah teknik penggambaran bentuk atau teknik pewarnaannya. Atas dasar itu, kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan apa gerangan makna batik ini. Selanjutnya, kita coba bereksperimen. Mereka-reka motif batik baru dengan jalan memodifikasi, memindahkan, membalik, memiringkan, mengubah ukuran, memutar, menghapus, menggabung, memecah, mendistorsi motif tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan desain yang lebih artistik, estetis, dan fungsional. Jadi hendaknya jangan sampai desain batik yang kita buat lebih jelek daripada desain motif aslinya. Lebih artistik berarti lebih menonjolkan kadar seninya. Lebih estetis artinya lebih indah dari motif yang telah ada. Sedangkan lebih fungsional berarti motif atau corak dalam pemanfaatannya di tengah masyarakat lebih terkonsep. Motif ini diciptakan untuk pakaian formal, pakaian santai, pakaian malam, dan lain sebagainya. Perhatikan di situ ada proses dari membatik. Gambar pertama berikut ke gambar kedua, ketiga, dan seterusnya. Tahap elaborasi. Tahap elaborasi adalah tahap ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Dengan demikian diperlukan keterampilan ekstra untuk memvisualisasikan unsur-unsur subjektif gagasan desain menjadi bentuk objektif karya desain yang diciptakan. Selanjutnya, berdasarkan sketsa awal, tahap persiapan kita kembangkan dengan membuat sketsa-sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi. Tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya. Ini adalah hasil perpaduan antara kekuatan intelektual, intuisi, dan kepekaan batin dalam mewujudkan desain batik baru dan inovatif. Proses kreasi memodifikasi ini datang bagaikan cahaya yang tiba-tiba, sering disebut ilham, yang memberikan pencerahan pemahaman atau pengertian atas desain batik yang diciptakan. Kemudian pilihlah satu sketsa yang terbaik. Kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil, sketsa, dan cat air atau akrilik. Nah, kalian juga dapat menggunakan bahan lain yang tersedia di lingkungan belajar atau lingkungan tempat tinggalmu. Tahap verifikasi. Tahap verifikasi yakni pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Kita bekerja berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar, petikan teks dari para ahli yang kita baca, atau referensi motif batik yang kita clipping dan amati. Perhatikan desain batik hasil modifikasi. Kemudian semua aktivitas ini adalah pengalaman kreatif yang mengasihkan dan mengesankan. Jelasnya, kita menguji dan meninjau kembali apakah penciptaan desain dengan memodifikasi motif tertentu itu atau motif lain yang kita pilih sangat memuaskan atau kurang memuaskan.
Oke. Demikianlah pembelajaran yang disampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu materi seru selanjutnya. Dan tetap di Yuk Belajar Seni Budaya.